Pengertian dan fungsi utama derivatif. Derivatif merupakan kontrak keuangan antara dua pihak yang didasarkan pada nilai atau kinerja aset dasar atau yang bisa disebut dengan underlying asset yang bisa berupa komoditas, saham, indeks, atau mata uang. Derivatif memainkan beberapa fungsi penting. Yang pertama, hedging atau lindungi nilai, melindungi investor dari risiko harga atau nilai tukar yang fluktuatif. Lalu spekulasi, memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pergerakan harga atau nilai aset dasar. Yang ketiga, arbitrase, memungkinkan pelaku pasar untuk memanfaatkan perbedaan harga antara dua atau lebih pasar yang terkait. Dua, jenis-jenis derivatif. Instrumen derivatif memiliki beberapa jenis, yang biasanya dibedakan berdasarkan struktur kontrak dan cara transaksi. Berikut ini beberapa jenis utama derivatif. Yang pertama, kontrak serah atau forward contract. Kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli aset pada tanggal dan harga tertentu di masa depan. Kontrak ini biasanya tidak diperdagangkan di bursa dan lebih banyak dipakai secara over the counter atau OTC. Lalu yang kedua, kontrak berjangka atau futures contract. Mirip dengan kontrak serah, namun diperdagangkan di bursa resmi atau exchange. Kontrak berjangka diatur dan lebih terstruktur dibanding kontrak serah, dengan standarisasi yang membuatnya lebih liquid. Yang ketiga, kontrak opsi atau option contract. Kontrak yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada pemegangnya untuk membeli call option atau menjual put option, aset dasar pada harga tertentu sebelum atau pada tanggal jatuh tempo. Terakhir, swap. Kontrak untuk menukar arus kas atau kewajiban dalam periode tertentu. Jenis swap yang paling umum adalah interest rate swap, di mana pihak yang terlibat menukar arus kas berdasarkan tingkat suku bunga tetap dan mengambang. Transaksi derivatif di Indonesia. Regulasi derivatif di Indonesia dirancang untuk melindungi pelaku pasar, baik yang bertransaksi di pasar modal maupun pasar komoditas. Dasar hukum untuk transaksi derivatif di pasar modal dan pasar komoditas antara lain. Yang pertama, pasar modal. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Lalu UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Lalu peraturan Bapepam yang sekarang menjadi OJK yang mengatur kontrak berjangka dan opsi atas indeks efek. Lalu yang terakhir, pasar komoditas. Pengawasan dilakukan oleh Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. 4. Pajak dalam transaksi derivatif. Pajak untuk transaksi derivatif di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2009, di mana yang menetapkan bahwa pajak penghasilan atau PPH atas transaksi derivatif berupa kontrak berjangka diperdagangkan di bursa termasuk PPH final dengan tarif sebesar 2,5% dari margin awal. Pajak ini hanya berlaku untuk kontrak yang diperdagangkan secara resmi di bursa. Contoh pengguna derivatif di Indonesia dan beberapa kasus pengguna derivatif di Indonesia termasuk Undang Nilai untuk BUMN. Bank Indonesia pada tahun 2017 membantu BUMN menggunakan derivatif untuk melindungi nilai tukar terhadap fluktuasi mata uang asing yang merugikan, seperti dengan menggunakan swap atau forward. Instrumen
Lalu ada instrumen pelindung nilai oleh perusahaan. Banyak perusahaan di sektor komoditas seperti perkebunan dan tambang menggunakan kontrak berjangka untuk melindungi diri dari fluktuasi harga komoditas yang signifikan, seperti harga minyak atau bahan baku. Manfaat derivatif. Derivatif menawarkan beberapa manfaat bagi pelaku pasar antara lain. Pertama, perlindungan dari resiko. Investor atau perusahaan dapat melindungi nilai aset atau kewajiban dari resiko perubahan harga atau nilai tukar yang tajam. Yang kedua, dan meningkatkan likuiditas. Pasar derivatif cenderung meningkatkan likuiditas karena memungkinkan lebih banyak transaksi terjadi, baik dalam skala kecil maupun besar. Yang ketiga, ada peluang keuntungan besar. Dengan menggunakan leverage derivatif dapat memberikan keuntungan besar walaupun dengan modal kecil. Namun, ini juga berarti resikonya lebih tinggi. Lalu ada diversifikasi portofolio. Derivatif memberikan instrumen tambahan bagi investor untuk mendiversifikasi portofolio investasi mereka. Yang ketujuh, ada resiko dalam derivatif. Walaupun memiliki manfaat derivatif, juga memiliki resiko yang besar. Beberapa resiko yang umum terjadi dalam transaksi derivatif antara lain adalah yakni resiko pasar. Resiko yang muncul karena perubahan harga aset dasar atau suku bangsa. Terus ada risiko likuiditas, sulitnya menemukan pembelian atau penjual ketika ingin menjual atau membeli instrumen derivatif tertentu. Lalu yang ketiga ada risiko kredit. Risiko bahwa salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kontrak. Dan yang terakhir adalah risiko operasional. Risiko yang timbul dari kesalahan dalam eksekusi, pelaporan, atau pengelolaan kontrak derivatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh instrumen derivatif di pasar modal dan komoditas. Yang pertama ada di pasar modal. Contohnya adalah seperti indeks saham, opsi saham, obligasi, dan tingkat suku bunga. Sementara di pasar komoditas contohnya adalah seperti emas, minyak, biji-bijian, dan komoditas lain yang diperdagangkan di bursa berjangka dan diawasi oleh BAPPE BTI. Saya juga akan menjelaskan tentang perbedaan apa sih antara derivatif di pasar modal dan komoditas. Yang pertama itu aset dasar. Nah, untuk di pasar modal ini sendiri, derivatif biasanya didasarkan pada aset keuangan seperti saham dan obligasi. Sementara di pasar komoditas itu derivatifnya berbasis komoditas fisik seperti minyak, emas, dan produk pertanian. Dan perbedaannya juga di sini ada terdapat dalam pengawasan. Pertama, di pasar modal sendiri, pengawasannya itu dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sementara pengawasan di pasar komoditas itu adalah oleh BAPPE BTI. Nah, tujuan dari derivatif di pasar modal ini sendiri biasanya digunakan untuk melindungi nilai atau berspekulasi atas aset keuangan. Sementara di pasar komoditas sendiri tujuannya adalah sering digunakan oleh perusahaan atau petani untuk melindungi harga produk dan fluktuasi yang sangat tajam. Kesimpulan hal tersebut sendiri ya, derivatif merupakan instrumen yang bermanfaat tetapi juga berisiko.
Sebelum memutuskan berinvestasi dalam derivatif, investor itu perlu sekali untuk memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang cara kerja instrumen ini, serta dampak pada portofolio investasinya tidak terlalu berisiko, dan kompleksitas derivatifnya sendiri membuatnya lebih cocok untuk investor yang berpengalaman atau pihak yang ingin mengelola risiko yang spesifik, karena pada dasarnya untuk pemahaman seperti ini perlu jangka yang lama untuk memahami saham dan obligasi dari derivatif ini sendiri.